Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami di saat kami mau belajar dari firman Tuhan. Berikan kepada kami hati yang terbuka dan taat, supaya bukan hanya kami bisa mendengar dan membaca firman-Mu, tetapi lebih dari itu dengan Roh-Mu yang kudus Kau tuntun kami, memahami akan apa yang Engkau kehendaki, dan mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang melakukan apa yang Engkau inginkan. Terima kasih, kami menyerahkan waktu ini dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Oke. Kalau saya nggak buka masker saya, saudara nggak bisa lihat saya yang senyum kepada saudara. Itu ya. Jadi, saudara, hari ini merupakan satu hari di mana kita bersama-sama akan beribadah dan akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Kalau kemarin kita bersama dengan Pak Ivan itu mengingat akan Epifani, maka tanggal 10 kemarin itu di dalam kalender gerejawi adalah minggu pertama setelah Epifani. Dan bacaan leksionari yang ada pada minggu pertama itu berdasarkan Revised Common Lectionary adalah ada dari Perjanjian Lama, terus kemudian dari Perjanjian Baru, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-19, dan kemudian ada dari Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, kita akan membaca itu. Ya. Mari kita pertama membuka dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya bacakan bagi kita semua. Kisah Para Rasul 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus dan ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Nah, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Kemudian kita akan membaca Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-11. Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-11. Inilah Injil menurut Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dan inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kalau aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya.
Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ya, sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar sabdanya, yang memelihara dan yang dapat melakukan dalam kehidupan kita. Saudara, ketika saya mempersiapkan akan bagian ini, karena temanya adalah union with Christ and in spirit, ya, bersatu ataupun menyatu di dalam Kristus atau dengan Kristus dan di dalam Roh Kudus. Ketika saya mencoba untuk melihat kembali dari bacaan leksioneri ini dan mempersiapkan, maka saya ingat akan pengalaman saya pada waktu saya masih di SMP, yaitu pengalaman ketika saya ikut kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Saudara, pada waktu itu pramuka beda dengan pramuka yang saat ini. Semua sudah pakai pakaian pramuka dengan emblem-emblemnya. Tapi zaman itu pramuka merupakan satu ekstrakurikuler yang khusus. Dan sebelum saya melanjutkan, saya harus mengambil ujian-ujian dulu dan ada tingkatan-tingkatannya dari penggalang ramu, rakit, terap dan lain sebagainya dengan segala tingkat kecakapan khususnya. Nah, saya pada waktu itu sudah mengambil untuk penggalang ramu dengan segala ujiannya. Maka setelah selesai semua kartu ujiannya sudah lulus semua, sudah ditandatangani, maka kemudian di satu upacara yang pada waktu itu upacara bendera, ya, pada waktu itu saya hanya memakai seragam pramuka tanpa dasi dan tanpa baret pramukanya. Karena apa? Karena dasi dan baret pramukanya ada di tray, ada di bakinya, begitu. Lalu kemudian saya disuruh maju ke depan, ya, bersama dengan beberapa teman yang lain yang juga sudah lulus. Lalu kemudian kakak pembina kami mengalungkan dasi itu, ya, ditaruh, dicepitkan, ya. Lalu itu lambangnya sudah merah karena penggalang itu merah bukan hijau lagi, ya. Lalu kemudian saya diberikan baretnya, baret pramukanya dengan lambangnya yang merah. Wah, saudara, pada waktu itu saya ingat sekali rasanya begitu bangga, ya. Bahkan sedemikian bangganya, waktu pulang dari ekstrakurikuler itu, pulang selama perjalanan itu, dasi dan baret itu nggak dicopot. Ya. Kenapa? Karena begitu bangganya. Ini sesuatu yang luar biasa, begitu ya. Atribut itu memberikan suatu keistimewaan. Saya seorang penggalang yang betul-betul sudah lulus pada waktu itu ujian. Ya. Ketika bertemu dengan karena itu biasanya di hari Sabtu begitu, bertemu dengan pramuka yang lain yang juga pakai dasinya itu, langsung kami memberikan salut begitu ya. Karena apa? Karena itu memang merupakan salah satu bagian. Ketika bertemu dengan sesama pramuka, kami harus memberikan hormat gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ketika diberikan atribut itu, ketika diberikan dasi itu, ketika diberikan baret itu, rasanya menjadi sesuatu yang berbeda. Saudara, itulah suatu tanda yang kemudian membedakan saya sebelum menerima itu dan saya sesudah menerima itu. Karena sesudah menerima itu, kakak pembina kami mengatakan, engkau sekarang adalah seorang pramuka. Dalam kehidupanmu kapanpun juga baik ketika kamu memakai dasi itu maupun tidak, engkau adalah pramuka. Dan itu membuat kita kemudian harus selalu mengingat, kalau di masih siaga hanya Dwi Dharma, kalau sudah penggalang itu Dasa Dharma begitu, dan harus ingat semua begitu ya. Walaupun sekarang saya banyak yang lupa begitu ya, yang masih ingat yang Dasa Dharma yang ke-7 itu ya, hemat, cermat, bersahaja. Nah, saudara, sesuatu yang membedakan, ada suatu tanda, ada atribut yang diberikan. Tetapi bagi kami, atribut itu bukanlah hanya sekedar suatu seragam. Tetapi itu merupakan suatu pembeda yang membedakan kami yang sebelum menerima itu dan yang sesudah menerima itu. Bahkan ketika kami naik tingkat menjadi penggalang ramu, dari menjadi rakit, penggalang terap dengan segala ujiannya, menerima akan tanda itu berbeda. Karena dia bukan hanya sekedar sebuah atribut. Nah, saudara, itu juga yang saya rasa menjadi sesuatu yang membedakan, satu suasana yang berbeda. Ketika Yohanes Pembaptis maju pada saat itu, di mana pada saat itu ada the silent years, 400 tahun sepi, tidak ada berita, tidak ada firman, tidak ada nabi. Lalu Yohanes Pembaptis datang dan berkata, bertobatlah kamu. Maka semua orang dikatakan dari Yerusalem itu datang.
dan memberi diri mereka dibaptis. Kenapa? Karena itu menjadi satu tanda yang tersendiri. Begitu mereka dibaptis, dicelupkan di dalam air itu sebagai sebuah tanda pertobatan, mereka keluar dan mereka berkata, kami sekarang beda. Nah, saudara, itulah baptisan yang menandakan sesuatu. Memang dia baptisan itu sendiri adalah sebuah tanda. Tetapi tanda itu mengandung sebuah makna, yaitu pembaharuan, yaitu adanya suatu titik start yang berbeda. Nah, saudara, itu juga yang kemudian kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul. Kalau saudara melihat Kisah Para Rasul, ada orang yang mengatakan Kisah Para Rasul itu adalah kisah dari Roh Kudus. Bukan hanya kisah dari pekerjaan rasul-rasul. Kenapa? Karena di situ Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dan istimewa. Dan ada beberapa hal yang menjadi ciri utamanya. Yaitu ketika Roh Kudus bekerja, ketika Roh Kudus hadir di situ, maka dikatakan mereka itu berkata-kata dalam bahasa roh. Saudara, hal ini perlu disadari karena apa? Karena itu merupakan suatu hal yang istimewa. Karena itu adalah inaugurasi pertama dari gereja yang muncul. Maka banyak hal yang ada dalam Kisah Para Rasul itu boleh dikatakan menjadi sesuatu yang Allah bekerja dengan luar biasa, tetapi dalam tanda kutip tidak selalu menjadi hal yang terus muncul. Karena apa? Itu tanda awal. Ya, sama seperti kalau saudara masuk ke sini pertama-tama setelah MOM, maka pada titik akhir dari MOM adalah inaugurasi. Di mana pada waktu inaugurasi, saudara masuk atau berada di depan, lalu kemudian salah seorang dari saudara diberikan jaketnya, itu jaket alma mater. Habis itu ya pakai jaket sendiri, gitu ya. Enggak terus-menerus harus dikasih begitu. Enggak, karena apa? Itu tanda yang memulai, yang menjadikan sesuatu yang berbeda. Nah, saudara, tanda yang semacam inilah yang kemudian dilihat ataupun diperlihatkan secara lebih khusus di dalam Kisah Para Rasul 19. Karena dalam Kisah Para Rasul 19 ini menunjukkan pada waktu itu Paulus datang ke Efesus. Ini bukan datang yang pertama kali. Datang yang pertama kali adalah di dalam pasal yang ke-18, dia sudah datang. Ayat yang ke-18 itu, dia sudah sampai di Efesus. Lalu kemudian dia meninggalkan Efesus. Dan pada waktu meninggalkan Efesus, dia janji akan datang kembali dalam ayat yang ke-21. Maka pasal 19 ayat yang pertama ini merupakan penepatan dari janji Paulus. Nah, ketika dia datang sampai di sana, dikatakan dia berjumpa dengan beberapa murid. Saudara, kata murid matetes yang ada di sini membuat orang berkata, ini murid siapa? Murid yang mana? Apakah ini murid-muridnya Paulus atau murid yang lain? Nah, kalau kita melihat sebelum perikop yang sebelumnya, kita melihat akan Apolos, seorang yang mengenal akan baptisan Yohanes. Mengenal akan Yesus, memberikan rinci, tetapi dia perlu untuk dibimbing lagi oleh Priskila dan Aquila pada waktu itu. Nah, ketika melihat akan apa yang ada di sini, maka kita bisa menjumpai di situ dikatakan bahwa ketika Paulus katakan, sudahkah kamu menerima Roh Kudus pada waktu kamu percaya? Mereka katakan, kami nggak ngerti adanya Roh Kudus. Lalu ditanya oleh Paulus, karena Paulus ingin tahu, ini sebetulnya siapa? Identitasnya ini apa? Gitu ya. Lalu mereka berkata, kami hanya menerima baptisan Yohanes. Disitulah kemudian Paulus berkata, baptisan Yohanes adalah baptisan untuk pertobatan. Tetapi dia berkata, bahwa kamu harus percaya, menerima yang datang kemudian, yaitu Yesus. Saudara, dari ayat itu ke ayat yang berikutnya, itu memang penulisannya singkat. Tapi hanya dikatakan setelah mereka mendengar, lalu mereka memberi diri mereka dibaptis. Tentunya antara hal itu ada satu waktu di mana Paulus menjelaskan tentang siapa Tuhan Yesus. Tapi saudara, dari sinilah saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa pada waktu itu mereka kemudian dibaptis dalam nama Yesus. Bukan lagi Yohanes, tapi dalam nama Yesus. Sesuatu yang membedakan. Ini menjadi murid-murid Kristus. Dan dikatakan pada waktu mereka dibaptis, dikatakan turunlah Roh Kudus. Bahasa yang dipakai di sana adalah dari kata dasarnya adalah erchomai, itu datang, dan dalam bentuk auris, aktif. Artinya sekali datang dan dia memberikan satu makna atau satu fungsi yang berkelanjutan efeknya itu. Datanglah Roh Kudus dan membuat mereka kemudian berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat.
Nah, saudara melihat dari inilah, saya mengatakan bahwa ketika mereka dibaptis dalam nama Yesus, kemudian Roh Kudus turun atau hadir di dalam hidup mereka, memenuhi mereka. Inilah yang saya sebutkan atau yang saya bisa katakan, disitulah mereka itu disatukan ketika berada dalam nama Yesus. Itu berarti mereka itu disatukan di dalam Yesus. Yang sebelumnya mereka belum, sekarang mereka disatukan. Unite in Christ. Dan pada saat yang sama di situ Roh Kudus hadir. In spirit, Roh Kudus hadir. Maka kalian bisa mengatakan bahwa kalau begitu, apa yang sebetulnya sedang dinyatakan di dalam unite in Christ and in spirit ini? Saudara, untuk itulah saya mengajak kita untuk melihat secara singkat dari bagian ini. Saya katakan untuk membuat kita ingat, unite in Christ dan in spirit ini membuat kita itu ingat hal ini. I sibuk, gitu ya. I sibuk ini bukan saya sibuk, begitu ya. I-nya itu adalah unite in Christ, unite with Christ and in spirit itu menjadi I, yaitu identity of the disciples. Yang tadinya murid ini, yang belum mengenal, sekarang ketika mereka dibaptis dalam nama Yesus, ketika mereka menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis, dan ketika Roh Kudus hadir dalam hidup mereka, maka mereka punya satu identitas yang baru. Identitas yang berada di dalam Kristus, identitas yang memiliki Roh Kudus. Identitas yang membuat mereka sekarang dikenal bukan sebagai orang biasa. Mereka bukan hanya dikenal sebagai orang Yahudi biasa, walaupun mereka pada saat itu masih berada bersama-sama dengan orang-orang Yahudi yang lain. Maka kalau kita melihat perikop yang berikutnya, ketika orang-orang Yahudi kemudian tidak suka, maka Paulus kemudian menyingkirkan atau membawa mereka keluar dari itu. Karena apa? Mereka sekarang berbeda, karena mereka sudah ada di dalam Kristus. Saudara, bukankah itu juga yang menjadi identitas saudara dan saya hari ini? Maka ketika kita berkata bahwa kita ini memiliki identitas di dalam Kristus, identitas itu harus nyata, bukan hanya sekedar sebuah atribut. Saudara, dalam KTP ditulis Kristen, bukan hanya sebuah atribut yang dikatakan punya kartu anggota gereja, tetapi itu harus menjadi sebuah identitas kehidupan kita, menjadi esensi keberadaan kita, yang membuat kita berbeda. Maka tidak heran Paulus mengatakan, biarlah kamu menjadi orang yang berubahlah kamu. Oleh karena apa? Berbeda. Itulah sebabnya Paulus mengatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karena apa? Berbeda. Pertanyaannya adalah yang hari ini kita harus pikirkan. Apakah hari ini orang melihat saudara dan mereka berkata, engkau memang beda, karena engkau sudah ada di dalam Kristus. Adakah itu juga yang teman-teman bisa lihat dari kita? Adakah itu juga yang rekan-rekan bisa melihat pada saat kita melakukan segala kehidupan kita? Baik di dalam asrama, di dalam berkomunikasi, di dalam banyak hal. Apakah hal itu bisa dilihat? Nah, saudara, inilah identity. I sibuk. C-nya apa? C-nya mengingatkan bahwa identitas atribut itu bukan hanya diberikan untuk kita menikmati dia, tetapi untuk beraksi bersama-sama dengan dia. Ketika Roh Kudus itu hadir, maka dikatakan mereka itu berbicara ataupun berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Saudara, berbicara dalam bahasa roh yang diberikan di dalam Kisah Para Rasul, itu banyak menunjuk kepada mereka yang menjadi witness, mereka yang menjadi saksi tentang pekerjaan di dalam Kristus yang memberi penebusan. Seperti pada waktu para rasul, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, menerima Roh Kudus, lalu mereka mulai berbicara di dalam bahasa itu. Ketika dalam pasal yang ke-10, Cornelius dan bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sana, mereka berbicara, mereka menerima Roh Kudus yang membuat mereka berbicara, menyaksikan Kristus, bukan yang lain. Mulut yang terungkap ini melalui mulut adalah perbuatan Allah yang dinyatakan. Tetapi bukan hanya itu, dikatakan mereka bernubuat. Atau kata prophesy ini menunjukkan kepada apa yang bukan dari diri mereka, tetapi yang dari Allah memberikan kepada mereka, dan mereka tidak tahan
Tidak tutup mulut mereka, tetapi mereka membicarakannya dan mengatakannya sebagai kebenaran yang dinyatakan kepada orang lain. Saudara, ini menunjukkan bahwa identitas anak-anak Tuhan, kalau seorang itu adalah disatukan, unite with Christ and in spirit, maka apa yang keluar dari dirinya adalah sebuah aksi. Dia bukan hanya sekedar suka menerima Tuhan, berelasi dengan Tuhan, kontemplasi, titik sampai di situ. Enggak. Tetapi menjadi orang-orang yang beraksi keluar. Menunjukkan satu tindakan, menunjukkan satu hal yang nyata. Dan yang dinyatakan adalah perbuatan besar dari Allah. Dan yang dinyatakan adalah hikmat Allah yang keluar, ataupun yang dinyatakan keluar. Yang dinyatakan adalah kebenaran. Itulah sebabnya tidak heran ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Hendaklah kamu berkata iya di atas ya, tidak di atas tidak." Lebih dari itu berasal dari si jahat. Oleh karena ini adalah sebuah identitas yang sekaligus mengubah dan sekaligus muncul menjadi sebuah aksi nyata. Buknya apa? Mempercepat. Buknya itu adalah keterbukaan untuk dipakai. Setelah mereka mendengar, mereka memberi diri mereka dibaptis. Saudara, ini bukan merupakan sesuatu yang terpaksa, tetapi mereka dengan satu kerelaan berkata, "Oke, saya mau." Dan saat itu mereka dipakai oleh Tuhan. Allah hadir dalam hidup mereka. Persekutuan mereka dengan Kristus dan Roh Kudus yang hadir dalam hidup mereka. Mereka terima dengan satu keterbukaan hati yang mau berkata, "Ini aku, pakai aku." Saudara, kalau kita melihat dalam firman Tuhan, maka kita melihat orang-orang yang dipakai Tuhan memiliki satu ciri, keterbukaan hati untuk dipakai oleh Tuhan. Bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka itu luar biasa, tapi satu ciri yang sama selalu ada, ketaatan dalam keterbukaan mereka. Allah melalui Roh-Nya yang kudus, dengan kuasa dan hikmat-Nya, memberi apa yang diperlukan. Tetapi orangnya harus mau dan berkata, "Tuhan, pakai saya." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melihat akan apa yang terjadi pada Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ini, maka ada pertanyaan yang perlu untuk kita pikirkan kembali. Apakah kita ini juga punya IC book itu? Apakah kita punya identity itu? Bahwa kita ini ada di dalam Kristus dan memiliki Roh Kudus. Itu menjadi identitas kita. Kalau orang lain lihat kita, bisakah mereka bisa melihat Kristus yang hadir dalam hidup kita? Adakah itu, aksi itu adalah sebuah aksi yang jelas dari Roh Kudus yang hadir, dari apa yang menjadi berkat buat orang lain. Mereka berada di dalam misi Allah, bukan melakukan yang lain. Dan itulah sebabnya, saudara, kalau hari ini saudara-saudara mengatakan kami memberi diri untuk dipakai Tuhan, dan saudara datang ke tempat ini untuk menjadi orang-orang yang dibentuk, dibina, dilatih untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, maka pertanyaan ini penting. Apa yang saat ini menjadi identitasmu? Apakah identitas Allah yang hadir, atau hawa nafsu dan manusia lamamu yang masih menjadi identitasmu? Apakah Roh Kudus yang berkarya menguduskan hidupmu dan membuat hidupmu itu menjadi berkat, itu yang muncul? Atau justru seringkali tindakan, perbuatan, pikiran kita menunjukkan aksi yang sebaliknya? Tuhan Yesus pernah menegur orang-orang Farisi dan berkata, "Iblislah yang menjadi bapamu." Dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Oleh karena apa? Ia adalah bapa dari segala dusta, segala kebohongan, segala ketidakbenaran. Kalau kita ini punya identitas dan berada di dalam Kristus
dan Roh Kudus sudah hadir dalam hidup kita, munculkah aksi itu? Saudara, ini merupakan satu hal yang perlu untuk kita kerjakan, bukan, di dalam kehidupan kita. Saat saudara berada di dalam kelas, ya, teman-teman bersama-sama, adakah aksi itu juga nyata? Kita sungguh meminta Roh Kudus hadir, mentransformasi hidup kita dan memberikan setiap pembelajaran itu dengan satu kesungguhan kita membuka diri. Bahkan bukan hanya itu, kita sadar itu untuk perlengkapan kita. Untuk teman-teman, untuk semua rekan-rekan yang berada di tempat ini ataupun yang di tempat kita masing-masing. Adakah sungguh kita memiliki aksi itu ketika kita bersama dengan sesama? Para staf, karyawan, rekan-rekan dosen, semua kita, dimanapun kita berada dan dengan orang lain, adakah aksi itu jelas? Dan apakah kita sungguh memiliki satu keterbukaan untuk Tuhan pakai? Atau justru Tuhan melihat, kelihatannya sih bungkusnya bagus, tapi isinya enggak ada. Hidup ini enggak betul-betul diserahkan kepada Tuhan. Tidak ada keterbukaan. Kita masih menaruh diri kita yang utama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul 19 ini mengingatkan kepada kita, siapakah kita? Adakah kita hari ini mau berkata, Tuhan, mari tinggal bersamaku, hadir dalam hidupku, menuntun, memimpin, di tengah kehidupan, di tengah begitu banyak pergumulan, biarlah identitas itu tetap terlihat. Biarlah aksi itu boleh dirasakan. Dan biarlah keterbukaan ini menjadi hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Maukah kita? Mari kita berdoa. Tuhan, kami membaca firman-Mu dan kami berusaha untuk memahami apa yang Engkau mau. Saat ini kami sadar identity yang baru bukan hanya sekedar sebuah tanda dan atribut, tetapi memiliki makna dan esensi yang membuat kami yang berada di dalam Kristus dan memiliki Roh Kudus memiliki sesuatu yang berbeda. Mampukan kami untuk terus sadar akan hal ini, supaya kami tidak menjadikan tolok ukur orang lain, toh orang lain melakukan. Tetapi kami akan berkata, kami milik-Mu, kami memiliki identitas baru di dalam-Mu. Di dalam kami berbicara, di dalam kami bersosialisasi, di dalam kami mengerjakan tugas-tugas kami. Biarlah Tuhan identiti yang baru ini sungguh mewarnai. Tolong kami Tuhan, ketika kami berada baik sendiri maupun bersama dengan yang lain, aksi yang keluar adalah oleh karena Allah yang berkarya di dalam dan melalui kami. Seperti Roh Kudus yang berkarya di dalam diri murid-murid yang ada di Efesus, membuat mereka berbicara, membicarakan pekerjaan Tuhan, membuat mereka membuka mulut untuk menyatakan kebenaran, membuat mereka melakukan segala sesuatu untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Berikan pertolongan-Mu Tuhan, supaya kami sungguh Kau jumpai menjadi orang-orang yang demikian. Dan tolonglah kami Tuhan, lihatlah keterbukaan diri kami yang hari ini kami bawa di hadapan-Mu, menjadi sebuah persembahan hidup dan diri untuk Kau pakai. Tuhan, tolong kami untuk terus menjaga, supaya keterbukaan itu bukan hanya merupakan sebuah pengakuan di awal ketika kami menerima panggilan-Mu, ketika kami maju di depan altar dan mengatakan kami mau menyerahkan hidup kami. Tapi keterbukaan itu biarlah terus Kau jumpai hari demi hari, membuat hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih. Ini doa kami di dalam Tuhan Yesus yang hadir dan memenuhi kami dengan Roh Kudus.
Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.